Selamat berjumpa kembali untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang tetap mengikuti renungan malam kita. Kami senang untuk kita semua yang tetap mengikuti renungan malam kita setiap harinya. Sebelum kita memulai renungan malam kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang sudah datang ke dunia ini dan memperkenalkan dirimu bagi kami. Engkau adalah Allah berinisiatif untuk datang kepada kami dan memperkenalkan dirimu bagi kami. Ketika kami mendengar suara Allah kami itu, itulah Tuhan Yesus, kami boleh berpikir bahwa Allah kami itu begitu mengasihi kami. Di malam hari Tuhan, kembali kami dengan rendah hati datang kepadamu, dengan mengucap syukur, kembali kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami supaya perkataan-Mu ini boleh menerangi setiap hati kami. Adapun keraguan-raguan, ketidakpercayaan kami, biarlah Tuhan yang menerangi hati kami, sehingga perkataan-Mu boleh kami renungkan, membuat kami semakin percaya kepadamu. Dan setiap keraguan-raguan dalam hati kami, ketidakpercayaan dalam hati kami, boleh kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Tuhan, berkemurahanlah, hadirlah di tengah-tengah renungan malam kami ini, supaya Tuhanlah yang melayani tiap-tiap kami. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Allah kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Semalam kita sudah belajar bagaimana Yesus itulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Di malam hari ini kita akan kembali belajar, itulah apa yang dikatakan Yesus kepada aku, akulah roti hidup. Inilah yang dikatakan Yesus kepada kita di malam hari ini. Kita tahu roti itu sangat berguna atau sangat dibutuhkan oleh bangsa Israel pada masa itu. Karena kita tahu bangsa Israel makanan pokoknya itulah roti. Makanya mereka senantiasa mencari roti supaya mereka bisa kenyang. Di malam hari ini mari kita belajar bahwa Yesus kita itu ingin supaya kita tidak hanya mencari makanan, roti yang bertahan sampai di dunia ini, tapi Dia mau supaya kita mendapatkan roti hidup yang bertahan sampai hidup yang kekal. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan dari Yohanes 6 ayat 22 sampai 40. Demikian kebenaran firman Tuhan. Orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Roti hidup. Ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal,
yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maaf ya Bapak Ibu Saudari, mari kita melihat apa yang dikatakan Yesus kepada aku, akulah roti hidup. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus, bahwa Yesus itulah roti hidup yang dapat memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Apa yang dikatakan di sini? Apakah ini perkataan yang benar? Semalam Yesus berkata kepada kita, itulah akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kira-kira Bapak Ibu saudari, sejauh mana firman Tuhan ini mendarat dalam hati kita? Seperti renungan kita semalam juga, bagaimana? Apa yang dikatakan orang kepada aku, apakah itu mempengaruhi hidupku? Jadi, Tuhan Yesus ini, apakah yang dikatakannya ini juga dapat mempengaruhi hidupku? Mari kita lihat ayat 22. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Ini kejadiannya setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 potong roti dan 2 ikan, orang banyak mulai mencari Yesus. Jadi,
kemanapun Yesus, mereka tetap mencarinya. Apakah tujuan mereka mencari Tuhan Yesus? Inilah yang akan kita lihat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak itu menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Orang banyak yang begitu antusias mencari Tuhan Yesus, tujuan mereka supaya dapat roti, supaya perut mereka kenyang. Makanya kalau kita lihat di pasal 6 ini ayat 14, ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Tujuan mereka mengangkat Yesus menjadi raja itu bukan karena iman percaya mereka. Mereka mengharapkan Yesus ini menjadi raja supaya mereka dapat makan roti secara gratis. Kalau inilah raja kita, maka kita akan aman secara ekonomi. Tetapi Yesus tidak mau dijadikan raja hanya untuk memberi mereka roti secara jasmani. Yesus berkata, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, ini juga fenomena yang terjadi sekarang ini, di mana orang banyak berbondong-bondong datang ke gereja, berbondong-bondong datang mencari Yesus. Tujuan mereka tidak lain adalah supaya mereka mendapat berkat, supaya Tuhan Yesus itu yang adalah Allah memberkati mereka. Makanya sekarang ini setiap gereja penuh karena begitu banyaknya orang mencari Yesus. Tetapi tujuannya supaya mereka diberkati secara jasmani. Supaya mereka diberkati, apakah itu supaya mereka sampai dalam pendidikan, apakah itu supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan karir, atau kekayaan, berkat uang. Fenomena sekarang bahwa banyak orang Kristen sekarang mencari Yesus supaya mereka diberkati secara jasmani. Maka tidak heran begitu banyak orang sekarang berbondong-bondong untuk datang ke gereja. Tetapi di sini Yesus mengingatkan orang Israel dan juga mengingatkan kita. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Orang banyak
mencari Yesus karena perut mereka kenyang. Makanya kalau kita lihat, selidiki Alkitab ini, banyak orang datang berbondong-bondong untuk mencari Yesus supaya mereka bisa disembuhkan secara jasmani, supaya setan-setan diusir. Mereka hanya mencari-cari mujizat daripada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menghendaki bagi kita, Bapak Ibu Saudari, supaya kita mulai sadar, menyadari bahwa apa yang aku cari selama ini salah rupanya. Yesus menghendaki, apa kata ayat 27? Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Inilah, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Kalau bahasa karonya dikatakan, pula carikan pangan si melengas. Melengas itu artinya, iya, hilang. Dengan sendirinya dia akan hilang. Pula carikan pangan si melengas. Jangan mencari makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Dengan penjelasan ini, orang banyak mulai bertanya. Ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami berbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Orang banyak mulai mencari, mulai bertanya, apakah roti yang bertahan sampai hidup yang kekal itu? Ini juga bisa menjadi pertanyaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di zaman modern ini, di mana orang Kristen semakin giat beribadah, apakah yang harus kami kerjakan supaya kami melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Supaya nanti, mulai di malam hari ini, kita boleh memikirkannya. Apakah yang harus aku kerjakan supaya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah? Apa katanya? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi di sini percaya pekerjaannya, percaya kepada Yesus itu yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Hanya Dialah satu-satunya jalan yang dapat memberikan hidup kepada kita. Yesus inilah yang ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Supaya hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana kata percaya di sini? Iya, kita berani datang kepadanya, menyerahkan hidup kita kepadanya, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Supaya apa yang terjadi belakangan ini, kita mencari berkat secara jasmani, mencari kekayaan di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus tidak menghendaki itu, tetapi Dia mau supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal, makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dengan cara, hendaklah kamu percaya kepada Yesus yang telah diutus oleh Allah. Bapak Ibu, apa yang katakan Yesus kepada kita di malam hari ini? Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Mari kita lihat lagi. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, tetapi ada tertulis,
mereka diberinya makan roti dari surga. Orang banyak mulai membuat pertanyaan yang banyak. Salah satunya adalah, tanda apa yang telah engkau berbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Orang banyak menunjukkan di sini bahwa dia tidak percaya kepada Yesus. Tanda apa yang akan engkau perbuat supaya kami percaya kepadamu? Padahal dari sebelumnya mereka sudah jelas-jelas melihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Tetapi mereka kembali bertanya, apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Iya, di sini jelas bahwa alasan mereka bertanya menunjukkan mereka tidak percaya kepada Yesus. Makanya kita pun bisa seperti Bapak Ibu saudara-saudari. Ketika doa kita, apa yang kita harapkan tidak sesuai, kita semakin banyak bertanya, semakin banyak kita mengharapkan apa yang akan diberikan Yesus kepada aku. Orang banyak ini bertanya, pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Iya, baru nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti Allah tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Orang-orang Yahudi di sini mengingat kembali apa yang tertulis di Perjanjian Lama, itulah kitab Keluaran. Bagaimana bangsa Israel yang keluar dari Mesir dan berjalan di padang gurun, mereka senantiasa diberikan manna oleh Bapa yang di sorga. Iya. Berapa tahun mereka makan manna? Iya. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel 40 tahun. Inilah yang dilakukan Allah dengan perantaran Musa. Orang Israel makan manna setiap harinya. Maka di sini orang-orang Yahudi mulai memperlihatkan kembali bahwa nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Apa kata Yesus lagi kepada mereka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang datang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kepercayaan mereka, pengetahuan mereka kembali hanya kepada roti yang bertahan sampai di dunia ini. Berikanlah kami roti itu senantiasa, supaya kami tidak perlu lagi capek-capek bekerja. Yesus menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Musa di padang gurun itu karena kehendak Bapa. Bapa yang di surga lah yang memberikan manna kepada nenek moyang mereka. Baru berikanlah kami makanan roti itu senantiasa. Baru inilah yang akan kita merenungkannya. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Roti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, itulah dirinya sendiri. Yesus inilah roti hidup. Barang siapa datang kepada Yesus, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada Yesus, dia tidak akan haus lagi. Inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Yesus itulah roti hidup. Iya. Jadi Bapak Ibu, ini jugalah
yang menjadi firman Tuhan yang berbicara kepada aku secara pribadi. Ketika aku mencari siapakah yang mengasihi aku lapar, haus akan kasih sayang orang tua. Tetapi Yesus berkata di sini, akulah roti hidup, barang siapa percaya kepada aku, ia tidak akan lapar lagi. Jadi di sini aku datang kepada Yesus, mengakui bahwa Yesus inilah yang dapat memberi aku makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Ketika Yesus berkata kepada aku datang kepadanya, menyerahkan hidupku dan takluk kepada apa yang dikatakan oleh Yesus ini, makanya yakin aku dan percaya bahwa hidup yang kekal sudah kudapatkan. Makanya inilah firman Tuhan yang berbicara kepada aku secara pribadi. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Pribadi Yesus inilah yang dapat memberikan kita makanan, karena dialah roti hidup itu. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Inilah kelemahan, inilah tabiat orang yang berdosa itu. Sungguh pun mereka sudah melihat Yesus, mereka tetap tidak mau percaya kepadanya. Jangan-jangan Bapak Ibu saudari, ini juga terjadi kepada kita. Kita sudah lama menjadi orang yang rajin ke gereja. Tetapi ketika Yesus berkata kepada kita, kita tetap mengeraskan hati kita. Kita tetap tidak mau percaya kepada Yesus itu, bahwa dialah roti hidup itu. Tabiat orang berdosa adalah sungguh pun telah melihat Yesus, tetap tidak mau percaya. Jadi apa alasannya kita Bapak Ibu Saudari tidak percaya, padahal sudah banyak kita mendengar firman Tuhan, sudah banyak kita mengikuti renungan malam ini. Apa sebabnya maka kita sampai hari ini tetap tidak mau percaya kepada Yesus? Ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepada aku akan datang kepada aku, dan barang siapa datang kepada aku, saya ulangi, semua yang diberikan Bapa kepada aku akan datang kepada aku, dan barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan kubuang. Setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dibuang oleh Tuhan Yesus. Dengan satu tujuan, itulah supaya mendapatkan hidup yang kekal. Jangan seperti orang banyak ini mencari Yesus hanya untuk mendapatkan roti yang dapat membuat perut mereka kenyang. Kalau itu tujuan kita datang kepada Tuhan Yesus, apa yang dikatakan firman Tuhan ini, akan jadi kepada kita. Tetapi kalau kita mau datang, benar-benar datang kepada Tuhan Yesus, mengaku supaya kita datang, supaya kita juga mendapatkan hidup yang kekal itu, inilah saatnya bahwa Yesus dengan hati yang rindu supaya kita datang kepadanya. Karena setiap orang yang datang kepada Yesus tidak akan dibuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman.
Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Iya, jadi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, inilah janjinya. Apa tadi katanya? Setiap orang yang melihat Yesus dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Yesus membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi Yesus berjanji memberikan kita hidup yang kekal dan membangkitkan kita pada akhir zaman. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa Yesus akan juga membangkitkan kita pada akhir zaman. Lalu semalam bagaimana Yesus? Jalan, kebenaran dan hidup. Dia dapat memberikan kehidupan itu. Makanya dia di sini juga dapat membangkitkan kita pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, apa yang boleh kita ambil maknanya firman Tuhan ini? Apa yang boleh kita menjadi kesimpulan kita? Kalau kita hanya mencari Yesus supaya kita diberkati secara jasmani, ya Yesus pasti menolak kita. Karena orang banyak yang hendak menjadikan Yesus menjadi raja supaya mereka dapat makan roti dan kenyang, Yesus mundur dari mereka. Tetapi yang dikehendaki Yesus kepada kita ialah melakukan kehendak Dia yang diutus oleh Bapa. Apa itu? Supaya kita percaya kepada Yesus yang sudah diutus oleh Allah. Kenapa kita percaya kepada Yesus? Karena Dialah roti hidup. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa datang kepada Yesus, dia tidak akan haus lagi. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka dia juga akan memperoleh hidup yang kekal dan Yesus membangkitkan dia pada akhir zaman. Iya, inilah renungan kita di malam hari ini, bahwa Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Apa yang dikatakan Yesus kepada aku di malam hari ini? Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Apa yang dikatakan Yesus ini kepada aku, pasti jadi di dalam kehidupanku. Datanglah kepada Tuhan Yesus supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Karena inilah yang dikehendaki Allah, supaya kita percaya kepada Yesus yang telah diutus oleh Allah itu. Karena ini jugalah pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat malam hari ini kami sudah bisa belajar bahwa apa yang katakan Yesus kepada kami inilah, bahwa Dialah roti hidup. Orang banyak mencari Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka tetap antusias mencari Yesus. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus mengatakan bahwa mereka mencari Yesus bukan karena tanda-tanda, tetapi mereka datang kepada Yesus, mencari Yesus. Itulah supaya mereka mendapatkan roti yang dapat memberikan mereka makan dan kenyang. Yesus mau supaya kami belajar melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Itulah supaya kami percaya kepada Dia. Itulah Yesus yang telah diutus oleh Allah itu. Yesus juga berkata bahwa Dialah roti hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa datang kepada Yesus, dia tidak akan haus lagi. Tuhan Yesus, inilah perkataan-Mu, sudah kami merenungkannya. Biarlah apa yang kami renungkan ini boleh menjadi iman percaya kami kepadamu, dan kami bisa melakukannya. Apa itu? Supaya kami datang kepada Tuhan Yesus itu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal
dan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami. Kami mengucap syukur buat waktu 2 hari ini. Kami sudah bisa bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Allah kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya.